Halo guys, gue Mage Jibril. Hari ini lagi di challenge sama Canon Indonesia buat bikin video travel kali ya. Sebenarnya gue dari kemarin ditulisinya sebagai videographer travel, cuman mungkin gue bakal diketawain sama Mas Ranar kali ya, karena akhir-akhir ini sejak pandemi gue udah gak pernah travel kemana-mana. Paling kerjaan travel itu job dari kantor ke kantor orang gitu buat syuting gitu. Nah, untuk hari ini gue di challenge sama Canon Indonesia untuk mengeksplorasi spot-spot budaya yang ada di Kelenteng. Oke, ikutin gue ya. Nah, kita udah tiba nih. Kita sekarang lagi ada di Kelenteng Wisma Dharma Bakti. Atau ya yang dikenal banyak orang lah, namanya Kelenteng Petak 9. Karena dia lokasinya ada di Petak 9. Itu ada di mana? Cari aja di Google Map. Yes, gitu. Itu kalau di peta mungkin samping-samping dengan Glodok. Nah, kenapa gue memilih ini? Karena di dalam Kelenteng ini, apa ya, kayak sangat unik sekali spotnya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan aktivitas beribadahnya. Kalau untuk waktu yang tepat di sini untuk konten, itu biasanya pagi hari atau sore hari nih. Kalau pagi hari kalian bisa dapat spot sun rays, itu ada cahaya ilahi yang masuk ke dalam sela-sela gedung. Dan juga kalau misalnya kalian sekeliling di sekitar sini, ada pasar tradisional, which is kalian nggak bakal kehabisan konten buat video or fotografi. Oke, simak berikut. Nah, I have a bad news for today gitu, karena biasanya itu terakhir gue kesini tahun lalu ya, di sini kelentengnya masih utuh, masih banyak orang. Cuman sayangnya untuk hari ini kita nggak bisa mengunjungi kelenteng yang utamanya karena masih dalam proses renovasi. Tapi jangan bersedih dulu karena masih ada kelenteng kecil sekitarnya yang bisa kita gunakan untuk bereksplorasi. Gitu. Di kawasan Petak 9 ini terdapat ada belasan kelenteng yang ada gitu. Cuman kenapa gue lebih suka di tempat ini karena Kelenteng Dharma Bakti ini merupakan salah satu kelenteng yang terbesar di area ini. Selain itu juga sebelumnya sih banyak aktivitas ya, cuman gue nggak tahu sekarang di jam segini ada banyak atau enggak. Jadi mari kita lihat. Dan sebelum itu gue mau ngasih tahu nih, sekarang gue make Canon EOS R5 gitu. Dan ditemani dengan lensa 2470. Ya karena gue udah tahu mau kelenteng ini, gue udah sering beberapa kali. Jadi yang gue butuhkan adalah lensa wide yang bisa mencakup. Yang gue mau adalah lensa 2470 f/28 tentunya, biar bisa di low light, mau di terang juga bisa gitu. Selain itu, yang bikin diri gue spesial adalah gue ngonten travel or apapun itu, gue nggak suka pakai gimbal. Jadi untungnya si Canon EOS R5 ini sudah menyediakan fitur IBIS, In Body Image Stabilization, which is good karena gue hanya dengan handheld saja bisa bikin konten dengan video yang stabil dan ya udah ringkes. Intinya dari travel itu adalah lo bawa barang ringkes, nggak perlu ribet-ribet gitu. Ini gue pakai sandal jepit juga senyaman mungkin, karena kalau kita tidak nyaman, kita gerah, kita nggak suka dengan pakaian, dengan outfit, kostum segala macem, itu video apapun jadi tidak bagus dan maksimal. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kalau untuk pencahayaannya itu termasuk low light ya, remang-remang. Cuman dari sini gue bisa nunjukin nih kalau si kamera EOS R5 ini bisa nge-track fokus dengan baik dan juga kemampuan low light-nya dengan noise rendah. Bahkan di ISO terakhir gue nyoba bisa sampai ISO 8000, 10000, dia masih bersih gitu. Nah, kalau untuk
spot-spot bagusnya di sini adalah lilin-lilinan yang biasa gue syuting nih, terus ada dewa-dewanya, terus ya kalau misalnya bisa dan nggak mengganggu, gue pakai lensa 70-200 nanti bakal nge-shoot orang yang lagi berdoa, beribadah, seperti itu. Itu bisa jadi objekan yang sangat bagus untuk konten foto maupun video. Kalau orang pada umumnya kan nih biasanya syuting itu pakai tripod or gimbal. Nah, cuman karena EOS R5 ini in-body image stabilizer-nya 5 axis-nya udah keren, gue mau nunjukin nih, gue bisa ngambil konten yang stabil tapi handheld. Nih caranya. Nah, selain fitur IBIS yang untuk membantu gue bikin video sinematik, ada fitur slow motionnya Canon EOS R5 nih. Dan dia itu resolusinya 4K. Jadi apa ya, untuk bikin konten yang lebih detail dan juga untuk memperhalus gerakan handheld gue, slow motion ini sangat diperluin. Ini gue kalau ganti-ganti tutup lensa dimanapun bakal ngerasa aman karena dia otomatis ketutup gini kalau lagi off. Jadi nggak perlu takut debu, nggak perlu takut kemasukan lalat, nyamuk. Oke, jadi ini sekarang gue habis ganti lensa 70-200. Ini pengen gue pakai buat nyari bokehan foreground lilin ini untuk nge-shoot ke arah sana gitu. Dan biar gue tetap bisa dapat bokehnya yang halus tapi jaraknya nggak kejauhan, nggak terlalu wide. Sama kalau ini ada momen-momen yang kayak rada sensitif gitu, orang lagi ibadah, agak nggak enak kalau kita terlalu nge-shootnya rada deket. Jadi makanya gue colong-colong pakai 70-200 ini dengan harapan bisa dapat candid yang natural dan orangnya juga tidak terlalu curiga gitu. Gerah banget, tapi karena berhubung udah tutup nih, jadi gue copot aja nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya apa ya, baru kemarin gue cukur bewok, jadinya gue merasa gue kehilangan power gue untuk videografi ini sekitar 20% gitu, karena muka gue jadi kayak bayi, kayak tofu gitu. Tapi demi konten apapun gue lakukan. Oke, jadi masuk ke konten. Di sini ada fitur Canon Lock. Oke, biasanya kalau misalnya gue nge-shooting, gue selalu pakai fitur Canon Lock. Jadi apa sih Canon Lock itu? Jadi lebih untuk apa ya, membuka batasan-batasan dynamic range sehingga mempermudah editing kalau misalnya gue mau nge-recover highlight, nge-recover shadow gitu. Jadi misalnya kalau gue pakai Canon C-Log 1 atau C-Log 3, gue nge-shoot yang ada langit tapi cerah banget. Kadang-kadang itu biar untuk menjaga exposure orang mukanya secara normal, kadang kita harus mengorbankan langitnya jadi putih flat gitu. Cuman dengan kalau kita pakai fitur Canon Lock, itu masih bisa di recover highlightnya, jadi langit birunya tetap kelihatan. Begitu pula dengan shadownya, jadi kalau bisa kegelapan masih bisa kita angkat. Ya, biar lebih fleksibel di editing lah fitur Canon Lock ini gitu. Oke, pokoknya kalau untuk editing ini sini gue lebih nyaman pakai C-Log 3 karena lebih abu-abu, dynamic range-nya kayaknya lebih tinggi ya gitu. Gak tahu deh, tanya aja orang Canon atau lihat di YouTube gitu. Gue teori-teori cupu. Cuman oke lah, lebih mantep lah C-Log 3 ini gitu.
Oke, jangan lupa tonton konten-konten Canon Indonesia di YouTube kesayangan Anda. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe. Terlebih lagi kalau yang kalian mau komen nih, rekomendasi tempat-tempat wisata atau budaya yang mungkin bakal jadi challenge-challenge berikutnya. Tapi jangan di Jakarta aja ya. Kalau bisa bilangnya yang di Irian Jaya, di Sulawesi, di Ambon. Biar gue diterbangin sana. Oke? Canon, terbangin gue ya kalau ada yang komen kayak gitu. Jangan lupa. Dan sekali lagi, terima kasih banyak telah menonton. Saya Mage Jibril, salam Mage, dan salam Canon Indonesia. Canon, delighting you always.